ada sekian undang-undang yang dilanggar. Itu yang paling basic. Jadi karena memang sudah melanggar undang-undang, maka pelakunya itu, kalau itu presiden, harus diproses sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa kok ini masih terjadi? Kita masih terus menuntut karena memang DPR belum melakukan apa-apa. Siapa tahu nanti dengan kita terus melakukan advokasi seperti ini, ada kesadaran di sejumlah fraksi di DPR, tapi juga ada gerakan rakyat secara masif untuk dilakukannya pemakzulan. Nah, setelah misalnya Juli yang lalu, kita menemukan tambahan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu misalnya terlibat dalam KKN atau nepotisme untuk menjadikan putranya Gibran menjadi cawapres. Ini jelas ya, kita menemukan banyak data pemerintah itu terlibat, terutama itu adalah Presiden Joko Widodo. Jadi bukannya memberhentikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan selama ini, tapi malah masih melanjutkan. Terakhir tanggal 13 November itu di Amerika ya, ketemu dengan CEO Freeport. Untuk apa? Untuk memperpanjang izin tambang di Grasberg, Papua, yang itu bukan wewenang presiden, tapi itu dilakukan. Itu terutama melanggar misalnya PP nomor 96 tahun 2021. Dan yang lebih penting sebetulnya di balik itu adalah kita mencurigai ada kepentingan politik dan perburuan rente ya, kita menduga ini, dan karena itu kita tetap menganggap DPR ini sebagai salah satu alat untuk menyelidiki dan menyidik, membuat angket misalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Jadi pertama tadi petisi 100 dengan sekian alasan undang-undang yang dilanggar, konstitusi yang dilanggar. Kemudian belakangan yang kedua, ternyata ini masih terus berlangsung ya, bahkan tanpa malu-malu. Nah, yang ketiga, kita mencatat ada pernyataan dari senior ya, negarawan senior, yaitu Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 27 November, jadi masih segar ini ya, baru beberapa hari yang lalu, itu membuat pernyataan tentang bagaimana kinerja dan kelakuan atau sikap dari Presiden Joko Widodo itu, untuk mempertegas sebetulnya bahwa tuntutan pemakzulan kita ini sebetulnya juga sejalan dengan pemikiran Ibu Megawati. Ada 4 hal yang kita catat. Misalnya Bu Megawati menyebutkan Jokowi disebut sebagai pemimpin yang baru berkuasa, tapi telah bertindak seperti zaman Orba. Ya, ini poin penting nih. Jadi baru berkuasa tapi kelakuan sudah kayak zaman Orba yang jatuh dengan adanya reformasi. Ada TAP MPR khusus tentang KKN yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa di rezim Orde Baru. Nah, disebutkan oleh Ibu Megawati. Jadi ini sebetulnya untuk memperjelas lagi siapa Pak Jokowi itu. Yang kedua, Pak Jokowi disebut telah bertindak tidak menghormati atau melecehkan Megawati, baik sebagai ketua PDIP maupun presiden, maupun sebetulnya ketua yang sudah sangat berjasa menempatkan Pak Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bu Mega menuduh ya, menganggap Pak Jokowi telah berusaha untuk mendapat perpanjangan masa jabatan, dan ini saya kira selama setahun 2 tahun terakhir itu kita bisa mengikuti sebetulnya
apa saja yang dilakukan oleh menteri-menterinya, dan terakhir itu adalah bagaimana keinginan berkuasa itu dicapai melalui putusan MK nomor 90 yang syarat dengan nepotisme, dan saya yakin itu adalah yang dirujuk oleh Ibu Megawati, bahwa Presiden Jokowi dalam rangka berkuasa gagal di 3 periode tapi melanjutkan melalui dinasti, yaitu mengupayakan Gibran untuk menjadi wapres. Nah, yang terakhir, Bu Megawati menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini banyak pelanggaran dan banyak maling. Ya, maling ini disebut, di kata kuncinya maling ini. Nah, kita mengingat misalnya beberapa bulan yang lalu itu tim suksesnya Pak Jokowi pada Pilpres 2014-2019 namanya Windu Aji Sutanto sudah dijadikan tersangka, ya, sudah ditahan, mungkin sedang ada proses, tapi ini menunjukkan ya contoh bagaimana maling itu terjadi dan itu dilakukan oleh tim sukses Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi dapat manfaat dari situ? Ya, itu memang perlu dibuktikan, tapi kita khawatir ya, sama seperti perpanjangan kontrak Freeport tadi, saya menduga ada rente, ya, mau pemilu ada logistik yang dibutuhkan, bisa saja itu didapat untuk kepentingan pemenangan Pilpres, tapi juga bisa sebagian itu untuk masuk ke kantong sendiri, misalnya ini ya. Misalnya, tidak menuduh, tapi harus dibuktikan lewat apa? Lewat bagaimana proses pemakzulan itu bisa terjadi di DPR. Ada angket misalnya khusus tentang MK, ada angket misalnya khusus tentang perpanjangan kontrak Freeport. Nah, yang terakhir, dengan berbagai informasi yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada 2 hal yang kita harapkan ya. Pertama, meskipun tadi Pak Harto sudah pesimis tentang DPR yang tidak akan melakukan apa-apa, saya sedikit bersikap optimis, Pak. Ya, dengan pernyataan Bu Mega seperti tadi itu, ya, maka kita berharap sebetulnya DPR dimulai dengan misalnya PDIP, lalu ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, P3, itu segeralah memulai proses pemakzulan ini. Syaratnya untuk ini dimakzulkan sudah lebih dari cukup. Sama seperti dulu sebetulnya kalau pemerintah itu tidak melindungi Ahok, ya, alat bukti itu sudah lebih dari cukup untuk si Ahok itu diproses di pengadilan. Cuma karena dilindungi oleh Jokowi, ya, itu salah satu maling itu. Dugaan maling itu ya itu salah satu Ahok itu. Ya, cuma dilindungi malah dijadikan komisaris utama Pertamina misalnya. Nah, ini juga sama, alat bukti untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup, maka DPR seharusnya segera melakukan proses pemakzulan. Makanya judulnya ini DPR makzulkan Jokowi segera, karena delik atau alat buktinya sudah lebih dari cukup. Nah, yang terakhir, setelah ke DPR kita menghimbau kepada rakyat, ya, mari bersama-sama, jangan takut. Tadi Pak Harto itu sudah memulai dengan dia siap kalau memang harus ditangkap, tangkaplah. Kita juga nih kalau mau ditangkap, tangkaplah. Tapi jangan berhenti hanya kita bicara, tapi mari segera kita galang kekuatan, kita sebarkan kejahatan-kejahatan rezim ini ke seluruh Indonesia supaya rakyat bangkit dan rezim ini jatuh dan pemilu tanpa Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden. Mudah-mudahan bulan depan atau Januari itu presiden kita itu bukan lagi Presiden Joko Widodo. Ini doa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Jadi kita yakin bahwa dari 9 narasumber tadi meyakinkan kita bahwa proses pemakzulan itu adalah sebuah keharusan untuk penyelamatan bangsa. Apakah di parlemen atau ekstra parlemen, ini yang kita belum temukan keputusan kita, tetapi kita masih punya pembicaraan yang sangat istimewa. Kita bersabar walaupun memang kita sudah lapar mungkin ya, memang makanan tidak berlimpah, kita ini mustadafin ya.
Tapi untuk bisa menjadi tidak mustahil bukan berarti harus berkuasa. Karena ada seorang penguasa yang mengatakan, saya selama ini miskin karena saya tidak menjabat. Jadi seolah kalau menjabat itu untuk kekuasaan. Ini tidak ada. Kita betul-betul ikhlas untuk penyelamatan negeri, penyelamatan bangsa, untuk amal kita ya, dari disampaikan tadi. Maka ada beberapa yang kami mohonkan. Mungkin nanti yang kedua nanti kami mohon Bapak Sukri Fadoli, sebelumnya pada Bapak Slamet Subianto. Kami persilakan, Pak. Di mana bagus? Pak Edi. Sini, Pak. Sini aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Menarik dengar Bapak-bapak sekalian. Satu pertanyaan. Seandainya kita berhasil memakzulkan, sistem apa yang kita pakai? Sistem berbangsa dan bernegara apa yang akan kita pakai? Itu juga harus dipikirkan. Karena kalau kita melihat sejarah, apa katanya Bung Karno benar, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejak kita merdeka, kita menggunakan sistem trias politika. Sehingga sampai saat ini. Sistem trias politika itu landasannya individu. Dan instrumennya adalah partai. Jadi persoalan kita sampai hari ini adalah sebagai akibat. Karena sistem trias politika itu. Negara ini merdeka bukan oleh partai, tapi oleh para pejuang. Siapa itu pejuang? Adalah tokoh-tokoh agama, ilmuwan, TNI, Raja Sultan, dan profesional. Dan itulah yang berhak duduk di MPR. Ya. Nah, mengalir dari situ, berhubung waktunya sudah sangat mendesak. Jadi mau nggak mau memang kita harus menyiapkan diri untuk merobohkan apa yang Bapak keluhkan tadi, persoalan-persoalan yang ada itu tidak akan bisa diselesaikan apabila rezim ini tidak roboh. Ya. Oke, Pak Dedi, siapkan kekuatan, juga yang lainnya, galang kekuatan. Ya. Ini harus diselamatkan, nggak bisa kita diam-diam saja. Apalagi kita sudah berumur kan, umur kita nggak tahu berapa lama lagi. Maka ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk melakukan langkah-langkah ibadah untuk bekal kita menghadap yang Esa nanti. Nah, jangan mengharapkan DPR, seperti Pak Harto tadi, nggak bisa diharapkan. Ya, ya. Kita harus melakukan langkah besar, konsolidasi kekuatan, siapkan untuk merebut. Jangan menunggu TNI, kalau TNI nggak care, biar aja. Kalau rakyat sudah bersatu merebut, maka akan kita atur kembali negara ini. Revolusi. Ya, okay. Nah, untuk itu saya berharap bapak-bapak yang tadi menyampaikan tadi itu benahi ke depan bagaimana ini harus kita lakukan supaya tidak seperti itu. Ya. Jangan melihat persoalan tapi nggak ada solusi berikutnya. Jadi bapak-bapak juga bertugas untuk ke depan. Masalah hukum, masalah apa saja, itu harus ada solusi demi kepentingan bangsa dan negara. Karena Soekarjo Wiro Pranoto menyatakan rumah besar Indonesia adalah rumahnya bangsa Indonesia.
Oleh karena itu setiap anak bangsa harus merasa kerasan tinggal di dalamnya. Dan saat Soekarno juga menegaskan, kalau kita sepakat negara kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, buang jauh-jauh pikiran individualis. Oleh karena itu sistem yang akan kita gunakan adalah sistem Pancasila, di mana sistem itu menempatkan para potensi bangsa itu duduk di MPR. Negara kita merdeka bangsanya dulu, baru muat negara, sehingga negara itu alatnya bangsa. Sekarang dikooptasi, diambil oleh partai. Ya. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyingsingkan dengan baju, melangkah, menyatukan diri. Satu persepsi yang harus kita bangun, menyelamatkan bangsa dan negara. Dengan persepsi yang sama akan melahirkan konsepsi yang sama dan akan melahirkan implementasi yang sama juga. Ini harus perhatian kita semuanya. Ya, kita nggak bisa ngomong, kita nggak punya kekuatan lagi. Salah satunya kita melangkah lanjut aja seperti puisi tadi, berjalan terus. Tapi berjalannya tidak hanya berjalan tanpa berbuat sesuatu, galang kekuatan untuk melakukan perubahan. Ya, setuju nggak kira-kira? Nah, sekarang kalau yang setuju, saya ingin komitmen dari yang hadir di sini. Komitmen untuk melakukan perubahan. Ya. Oleh karena itu, saya minta ikrar kepada Anda sekalian. Ikrar untuk perjuangan ke depan. Monggo berdiri semuanya. Ikuti kata-kata saya. Tangan kanan di atas ya. Tadi sumpah prajurit yang disampaikan oleh Pak Yayat. Sekarang ini untuk kita semuanya. Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Berketuhanan. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Kami Berkemanusiaan yang adil dan beradab. yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi Persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang pertama, secara individu kita bersumpah kepada negeri ini. Yang berikutnya adalah kita sebagai bangsa. Ya. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Harto. Yang harus dijunjung tinggi adalah hak asasi bangsa, bukan HAM. Ya. Hak asasi bangsa. Yaitu kedaulatan kita. Ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi, jangan terlalu lama, segeralah kita melakukan konsolidasi ketat. Masalah uang nanti Gusti Allah akan memberikan. Ya. Yang jelas kita harus siap-siap untuk melakukan perubahan lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi, kita harus berubah. Dari perubahan berhasil, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lihat para rezim ini melanggar pelanggaran yang menyisakan kita,
tindak semuanya. Hukum mati, ya. Korupsi ambil semuanya, kejar sampai ke luar negeri. Apa gunanya Intel, ya, kejar, bentuk tim satgas untuk mengejar itu, ya. Saya kira itu saja dari saya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Slamet Subianto. Insyaallah hadirin, ketegasan beliau, kita tidak ragu kepada beliau. Beliau bukan saja mantan KSL, tetapi beliau adalah senior dari para TNI yang berkarakter dan mengakui bagaimana kemantapan dan ketegasan beliau. Insya Allah kita dukung. Jadi beliau mengulangi lagi apa deklarasi tadi, insya Allah ada menjadi komitmen kita. Selanjutnya kami mohonkan kepada tamu istimewa kita dari Yogyakarta, Bapak Sukri Fadoli, untuk memberikan pandangannya. Iya. Pak Narko. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejuang-pejuang Gerakan Revolusi Jilid Kedua. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini di gedung DHN kita diingatkan oleh peristiwa kemerdekaan bangsa yang telah lalu. Ketika bangsa dan negara ini belum merdeka, sedang dijajah oleh Belanda, maka kemudian kita berkomitmen moral dengan revolusi 45 melahirkan negara NKRI. Dengan darah, air mata dan jiwa kita berebut kedaulatan bangsa. Tetapi hari ini kita melihat kedaulatan bangsa telah digadaikan oleh asing dan asing yang dipimpin oleh Jokowi laknatullah. Oleh karena itu hari ini kita berkomitmen moral untuk bisa melahirkan revolusi jilid kedua melawan segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh rezim penguasa saat ini. Sepakat? Takbir. Kenapa? Sesungguhnya dalam kaidah agama dikatakan Sayyidul Qaumi Khatibuhum, seorang pemimpin, seorang pejabat, baik presiden maupun menteri, hakikatnya adalah abdi dan pelayan masyarakat. Tetapi hari ini kita melihat panggung sandiwara politik, ketika orang-orang yang diberikan amanat itu justru kemudian merampok hak-hak kerakyatan, merampok hak-hak bangsa yang kita cintai ini. Maka tidak ada kata lain bahwa gerakan yang kita lakukan ini adalah gerakan untuk menghancurkan rezim saat ini. Diingatkan oleh Nabi bersabda, afdalul jihati kalimati adlin inda jairin. Jihad yang paling utama, sebagaimana dikatakan oleh Pak Rizal tadi, adalah mengingatkan, melawan, menghancurkan para pemimpin zalim saat ini. Oleh karena itu tidak ada alasan lain bahwa kalau memang tidak bisa diingatkan secara hukum, maka tentunya gerakan people power harus kita lahirkan. Yang terakhir, saya berharap petisi 100 ini segera mengajukan proses hukum kepada Presiden Jokowi atas nepotisme dan lain sebagainya. Yang kedua, gerakan-gerakan ke DPR harus tetap kita lakukan. Siapa tahu mereka berubah arah. Dulu tidak berani karena merasa dibeli,
tetapi sadar kemudian dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, saya berharap seandainya terjadi pemilu itu curang, maka kita akan meminta kepada calon dan wakil presiden yang dikalahkan secara curang harus berani memimpin people power. Takbir. Allah. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak mendengarnya. Beliau bukan TNI, tetapi rakyat sudah mampu melakukan ketegasan, apalagi TNI tadi. Maka itu tidak lengkap kalau sebelum kita lanjutkan langsung kepada Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Kami silakan. Kami daulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira tadi saya nggak perlu tampil ke sini, tapi karena didaulat ya terpaksa naik juga. Saya juga apa yang mau saya sampaikan. Tapi yang jelas dari penjelasan yang telah disampaikan oleh begitu banyak pembicara, Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, udah sebutnya tadi kan? Penipu, pengkhianat, ya itu penipu juga lah. Dan saya sudah ikuti beberapa kelompok, termasuk saya pernah secara konstitusional, secara hukum menyampaikan protes. Pertama, ini kasus kilometer 50. Saya dengan tim menghadap ke sana dan katanya akan ditindaklanjuti. Tapi yang ditampilkan adalah tindak lanjut dagelan. Tidak lanjut kasus kilometer 50 itu kan yang katanya dihukum dan segala macam itu kan dagelan. Katanya aparat membunuh 6 suada itu karena keterpaksaan. Setelah ditunjukkan bukti itu adalah kebohongan, sampai sekarang tidak diproses. Kemudian petisi 100 juga sudah disampaikan ke Ketua MPR, tidak ditindaklanjuti juga. Dan banyak hal, pernah juga ke MK, saya dampingin Pak Marwan dengan Pak Amin Rais, termasuk Pak Mursalim, menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang, Gibran maupun Jokowi, tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budek atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional. Jadi kita pakai cara-cara yang ekstra konstitusional. Tadi masukan sudah disiapkan sama Pak Dedi, ajakan sudah disampaikan oleh Pak Sukri Budoli, dan tinggal kita mau nggak kita melanjutkan ini gitu. Yang mudah-mudahan hari ini atau detik ini kita punya perwakilan yang sudah mengkhianati kita, yaitu di DPR itu kan mengkhianati karena dia menjalankan perintah partai, bukan menjalankan amanah kita sebagai rakyat. Pengkhianat dia itu. Mudah-mudahan sore ini dia sadar mau mengimpeach presiden. Mudah-mudahan, karena suara-suara itu udah terdengar, terutama yang pernah diteriakkan oleh PDIP. Mudah-mudahan mulai hari ini sadar dia impeach, sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi. Untuk itu kita butuh kekuatan kita ini kan rakyat, ya kita harus bersatu. Sayangnya memang banyak sekali, sayangnya susah sekali ngajak rakyat bersatu. Tapi ya, jadi saya nyarankan kepada panelis ini semua atau supaya pembicara semua,
saya bukan pesimis, tapi rada-rada ragu kalau kita minta menurunkan Jokowi atau mewakilkan Jokowi ini secara konstitusional, secara parlemen. Agak ragu ngelihat begitu banyak rangkaian bagaimana mencibir dia, memprotes dia, menghina dia dan lain sebagainya. Enggak, berlaku seperti orang budak yang nggak punya malu. Jadi kita seperti Pak Ustadz Sukri Bodoita, ya revolusi atau people power. Ayo kita siapkan menuntut hak kita, menuntut hak kita. Ini negara demokrasi, kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka itu kita kasih amanah, tahu-tahu mengkhianati kita. Boleh kan turun? Boleh nggak? Kedaulatan ada di tangan kita. Kita pilih, kita punya wakil baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Dengan amanah dari kita adalah melaksanakan secara konstitusional sesuai konstitusi yang sudah dibuat, bukan konstitusinya diakalin terus untuk kepentingan mereka. Berarti kan mengkhianati kita. Nah, karena itu ya sekarang kita tuntut, kita minta dengan tadi yang dibilang Pak Ustadz Mudoli, revolusi. Kalau enggak rada-rada pesimis juga saya. Ya orang-orang nggak punya malu, orang-orang nggak budak sih tidak, enggak budak. Enggak punya malu. Udah, kalau udah nggak punya malu itu payah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak ini, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Ustadz Mudoli. Mudah-mudahan yang lain, karena yang nggak ada cara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau beliau berbicara itu ngegas terus ya. Untung berhenti, kalau nggak berhenti nanti saya khawatir. Jadi, tapi begitulah beliau mantan Danjen Kopassus ya. Memang kalau berbicara tegas dan beliau itu tidak pernah berubah. Jadi saya mohon ini bapak-bapak penggagas acara ini, kita kasihan orang-orang yang sudah tua ini sudah berbusa-busa, maka sudah jelas tadi jalannya ya. Silakan nanti Bapak Prof. Antoni, Pak Rizal Fadila, Pak Marwan dan Pak Yayat mungkin menanggapi sedikit dari penanggap kita, tetapi kita masih selesaikan, ada beberapa tamu yang harus kita daulat walaupun 2 atau 3 menit. Ada Ibu Nuri, ada Mbak Ida, ada Pak Taufik Baudin ya. Kami silakan mungkin Bu Ida dulu boleh deh, nanti habis ini Pak Taufik. Kami silakan Bu Ida. Beliau ini adalah pemimpin salah satu ARM ya, ibu-ibu yang selalu ngamuk di jalan ya. Begitu ada kebijakan pemerintah, dia dengan ibu-ibu langsung walaupun hanya 5, 10, 20 dia lakukan tanpa takut-takutnya. Inilah Mbak Ida, kami silakan. Terima kasih untuk semuanya, bapak-bapak yang terhormat, yang jelas yang ada di sini semua adalah guru-guru saya yang mensupport saya, yang mendukung saya. Saya tidak akan bicara banyak tentang kajian ataupun alasan. Yang jelas saya mendukung pulihkan kedaulatan rakyat, DPR, makjulkan Jokowi atau tumbangkan Jokowi. Kenapa? Ini saya bicara tentang ibu. Saya tidak bicara tentang kajian akademis ataupun yang lain. Saya hanya bicara tentang ibu, tentang perempuan. Bagaimana anak-anak kami dihancurkan, bagaimana pendidikan berantakan, bagaimana moral dihancurkan dalam sekejap, dan ekonomi kami pun dihancurkan. Notabene itu masuk ke ranah rumah tangga. Bagaimana tingkat perceraian semakin tinggi, dan kami harus memutar otak tiap hari bagaimana memenuhi ini, bagaimana memenuhi itu, bagaimana menghandle anak-anak. Hanya itu. Dan satu lagi, kami meminta kembalikan sistem kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena di dalam pasal 6A ayat 2 di sana politisasi, kriminalisasi dan komersialisasi ada, dan itu masuk ke ranah perempuan.
bagaimana perempuan dieksploitasi. Saya sedih, mohon maaf saya sedikit curhat. Bagaimana perempuan setiap subuh dan maghrib ada di jalanan. Mereka pulang, pergi dan untuk mencari nafkah dari pabrik-pabrik, brul kayak laron ya, keluar dari rumah. Sementara mereka laki-laki ada di dalam rumah. Mengapa buruh perempuan lebih dipermudah ketimbang laki-laki? Dan itu eksploitasi dari kami, dan kami perempuan dihargai sangat murah. Itu yang ingin kami cermati. Saya sendiri ingin konsen bagaimana perempuan fight dan dimuliakan di tanah ini. Jadi saya tidak akan bicara lain. Hanya itu keluhan saya sebagai seorang ibu dan keluhan saya sebagai seorang perempuan. Selanjutnya tentang langkah atau kajian atau entah itu pun saya serahkan kepada bapak-bapak, kepada para pakar dan segalanya. Kami hanya tinggal menunggu perintah. Kalaupun kami harus turun, kami turun. Kami akan selalu turun, insya Allah di setiap aksi kami selalu ada di garda terdepan. Karena saat ini aparat memang takutnya kepada emak-emak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ida, jangan khawatir. Kali ini emak-emak istirahat. Ini bapak-bapak yang sudah dipermalukan sama emak-emak ini nggak maju-maju. Insya Allah itu kan akan melakukan protes-protes yang sama. Dan mungkin itu siapa Pak Doni itu ya, Pak Taufik dulu ya. Kami persilakan, mohon Pak Taufik Baudin untuk menyampaikan. Kita tahu Pak Taufik ini yang tidak pernah ada capeknya, dan beliau ini mengkoreksi dan mengkritik ya sejak awalnya presiden ini. Mungkin beliau melakukan satu penelitian bahwa ini bukan kejahatan biasa ini. Pak Taufik dari UI Watch, kami silakan 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau saya terlambat. Saya cuma mau ngasih masukan untuk dipikirkan. Kalau sepakat, yuk kita teruskan. Kalau enggak, dibuang aja di got. Tapi saya berkewajiban menyampaikan. Ini pendapat saya enggak bahas dari aspek sumber kajiannya, tapi dari saya pelajari dan saya yakinkan. Yang pertama, berpikirnya adalah bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How we think is how we act is who we are. Kenapa kita begini terus? Karena mikir kita seperti ini. Jadi kalau kita mau berubah, mikirnya dirubah. Itu yang pertama, silakan. Kenapa begini terus? Karena kita belum punya national leader. Sejak KRS di Kerangkeng belum ada yang ganti. Yang ketiga, karena belum ada national leaders, belum pernah terbentuk, kalau bahasa bukunya share meaning, kesepakatan secara nasional. Apa sih masalah bangsa ini? Oligarki, taipan, sadar bukan. Sumber masalahnya PKI gaya baru. Saya punya risetnya, berkali-kali saya ngomong. Cuman saya ngomongnya kurang efektif, sehingga orang manggut, tapi lain lagi ke oligarki, lain lagi ke Undang-Undang 45. Itu cuman simptoma yang mereka bikin. 2015 bulan November, paparan riset terbuka di Kartika Chandra, Purnawirawan TNI dan kedua Purnawirawan TNI Polri. Saya nggak percaya, November 2015. Sekarang semuanya kejadian. Kita masih sibuk dengan mainan mereka, simptoma. Ada nggak diangkat sumber masalah PKI ke baru? Nggak ada. Nah, yang lain lagi adalah, maaf, mindset kita masih berbicara mestinya. Padahal kita udah tahu kok. Saya terima kasih Pak Antoni, udah tulisannya sekarang udah lebih kencang. Saudara Marwan, kemudian rekan saya Fadila juga bicara bukan mestinya, tapi ini yang harus kita kerjakan. Sementara sebagian dari kita, maaf, di sini alhamdulillah banyak yang enggak, masih ngomong mestinya begini, mesti gini, ini enggak. Yang diomongin kita udah tahu.
Mau berubah nggak mindset? Bertindak. Mindset yang lebih lanjut adalah konstitusional. Saya bilang, Bung, Jokowi itu PKI gaya baru. Bukan dia nggak tahu. Apa yang mereka lakukan mereka tahu. Jadi jangan dikasih tahu lagi. Badai ngaco dia tahu. Bagaimana apa yang bersasar? Gampang ngeceknya. Kalau perbuatan tindakan strateginya adalah merusak, merugikan, menghancurkan umat Islam, itu biang keroknya. Kedua, TNI, itu aja pegang. Nah, untuk cari dananya, markup, korupsi, termasuk Freeport. Mari saya nuduh. Jadi kalau kita masih mikirnya mestinya bahas, aduh saya baca di medsos. Ada jurnalis yang berpikir anak sekolah. Habib Rizik bicara mestinya enggak. Jadi pertanyaannya dari kita mestinya ada yang bisa tampil sebagai leader, jangan bicara lagi mestinya, berhentilah bicara mestinya. Mari kita bicara bagaimana membangun kesamaan bahwa sumber masalah itu PKI gaya baru. Kemarin gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya sebagai buat hajar keras di diskusi yang diadakan oleh bro dari yang Lanyala sudah padam itu, sama Bamsud, sama saya nggak sebut namanya, bukan saya, hajar habis. Kami Uiwot, Onco Sutowo, FKPB dan Yapto, kita menentang keras. Saya bilang ini ingin perpanjangan, rumors, mereka dapat cuan kalau berhasil. Seniornya alhamdulillah bisa telepon Pak Tri, Sutisno mengatakan, Pak Tri tolong, ini larinya mau perpanjangan waktu. Pak Tri terima sehingga statement dia tidak ada perpanjangan waktu walau 1 hari pun untuk presiden, kempes dia sekarang. Jadi kalau kita mesti beri konstitusi ke DPR, nggak akan. Kenapa? Itu yang disebutkan kudeta konstitusional. Cuman satu, jangan berpikir konstitusional lagi. Sekarang saya mampu menggerakkan, saya punya keterbatasan. Jadi kalau kita mesti ngomong mestinya, saya kadang mikir mau ngomong sampai kapan? Sampai kapan gitu? Kita punya Pak Narko, Romat Tengah, tinggal gerakin aja selesai itu. Tapi sementara yang lain belum memandangkan potensi, misalkan Pak Narko dan teman-teman yang lain untuk bergerak, tidak bicara lagi mestinya. Jadi kalau ini, jadi mau sampai kapan lah? Kita masih berbadat, beberapa teman masih berbicara, wah analisis sekolahan, sehingga kan tampilannya ini nggak benar, mestinya begini. Dalam tulisan nenek juga tahu itu PKI gaya baru, tapi belum kita angkat sumber masalah PKI gaya baru. Mungkin ini aja saya kalau nggak sesuai, mohon maaf, saya bukan ngajarin, bantu mengingatkan. Kalau memang dianggap bisa dipakai, silakan. Yuk kita bicara merubah mindset, tampil dalam perilaku sambil berpikir. Siapa yang bisa menggantikan peran Habib Rizik Syihab menggerakkan itu? Cuman people power, nggak ada urusan yang lain. Jangan ngomong yang lain lah. Sopan people power. Baik. Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berikutnya yang sudah mulai resah nih Pak Rizal nih. Jangan mestinya. Jadi kita punya PR ini pada siang hari ini, menentukan langkah-langkah 1, 2, 3 apa ini diperhatikan, ditunggu oleh orang seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa sudah berniat Desember akan melakukan satu gerakan bersama. Apakah mau bareng-bareng itu atau tidak? Tugas kita untuk mengkoordinasikan ini nanti silakan dijawab pendek-pendek ya. Tapi kita masih ada 2 nih. Pak Denny Cilas. Hah? Denny Cilas Oh ya. Denny Cilas ya. Mungkin tapi saya kasih 2 menit dulu dari Surabaya juga ini ada Pak Doni tadi sudah lama. Pak Doni, kami silakan sebentar. Nanti habis itu Pak Cilas. Biar lengkap nih. Sudah Jogja, Surabaya, Banten. Kami silakan Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Doni, perwakilan dari Surabaya, Jawa Timur. Salam untuk para kawan-kawan senior semua. Kami menyampaikan di daerah Bapak-bapak sudah menunggu komando dari pusat. Selama ini terpusat di Jakarta.
Sedangkan di daerah-daerah sudah mulai api sudah mau membara. Kami berharap di Jawa Timur, di Madura, Situbondo, Bondowoso, Jember sudah menunggu. Kami berharap sekali dari petisi 100 ini untuk bersosialisasi ke daerah-daerah, sehingga tiap-tiap daerah punya kekuatan dan penggalangan massa. Kita bicara teknis, sehingga tiap-tiap daerah kita bentuk bidang hukum, sehingga di dalam tiap-tiap daerah kita bisa membuat LP yang dimaksud oleh Pak Bang Fadilah tadi. Kami berharap dari Jawa Timur, dari Jogja, dari manapun Jawa akan bergerak bersama. Entah nanti menuju Jakarta atau tiap-tiap daerah sebaiknya mengadakan. Saya berharap itu, dan jangan lupa terus bersatu dengan kelompok-kelompok lain. Pinggirkan egoisme, pinggirkan dulu cawapres dan cawapres, sehingga kita bisa bersatu. Kita bersatu aja belum tentu menang, apalagi kita tidak bersatu. Sementara itu saja dari kami. Kami menunggu komando, kami menunggu sosialisasi. Luar biasa, luar biasa. Allah Akbar. Terima kasih, ini mewakili Surabaya dan saya kira mewakili seluruh kota-kota besar, ya. Tunggu komando. Jadi jangan kita mengharap memulai dari daerah. Memang komando harus dari pusat, gitu Pak Doni ya. Dan insya Allah ya sudah jelaslah rangkuman-rangkuman yang kita sampaikan tadi. Maka Pak siapa? Pak Doni ya? Siapa? Hah? Deni Cilah ya? Oh, Pak Deni Cilah, kami silakan. Sebentar Pak, ya. Siapa? Ya Pak ini. Ya, 2 menit Pak. Saya kok dibatasi 2 menit gini? Ya 3 menit. Saya pikirkan, gitu. Sebetulnya banyak hal yang saya bicarakan, tapi oke, saya persingkat. Iya. Terserah mau diterima atau tidak, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terlupa dari forum ini. Iya. Itu kan ada 2 tuh. Pulihkan kedaulatan rakyat. Nah, kalau bicara soal kedaulatan rakyat, maka ini ceritanya panjang dan saya lebih tertarik lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Slamet dari kesalahan sistem apa. Mungkin disampaikan dari mana Pak Doni Cilah? Dari ya. Saya rakyat biasa Pak. Hah? Rakyat biasa. Rakyat biasa, ya. Cuma memantau gerakan-gerakan para teman-teman ini. Iya. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Ya, baik. Profesi saya banyak, tapi salah satunya advokat. Iya. Ya kan. Jadi nantilah cerita soal itu. Saya sekarang saya supaya rakyat biasa mau dibilang ya advokat saja. Lanjut Pak. Ya. Republik ini sejaknya merdeka kita belum pernah merumuskan apa itu kedaulatan kecuali pasal 1 ayat 2 yang belum jelas juntrungannya dalam sistem undang-undang 45 yang lama. Kemudian dirusak lagi pada amandemen. Masuk ke pasal 1 ayat 2. Kunci ada pasal 1. Ruh bangsa ini ada di pasal 1 ayat 2. Itu kuncinya. Sama alinea keempat. Tetapi kalau ada pertanyaan dari seperti Pak sistem apa kalau kita pakai kalau berarti ditumbangkan? Ini pertanyaannya. Nah, artinya banyak PR yang belum selesai. Nah, ini kalau bicara soal daulat rakyat, forumnya akan berbeda. Saya bisa kupas begitu panjang 2 malam pun bisa kalau bicara soal daulat rakyat, panjang ceritanya. Tapi oke, kedaulatan rakyat. Sementara untuk kita kembalikan barangkali kepada sistem MPR barangkali. Yaitu pasal 1 ayat 2, kedaulatan berdasarkan rakyat dan berdasarkan MPR. Baik, kalau itu kita bisa anggap sebagai dan kita akui sementara dalam keterbatasan bangsa ini memahami tentang negara. Oke, kita bisa terima. Nah sekarang kita bicara soal memakzulkan Jokowi segera. Dalam hal memakzulkan ini kan kalau kita bicara soal sistem hukum, maka tentu berharap kepada DPR, tentu pesimisme akan datang. Ada. Panjang ceritanya kan, dibawa ke sini, bawa ke situ, dihadirkan dulu. Ini kan persoalannya kalau bicara makzul, impeachment itu harus melalui MK. Nah itu kan nonsens saja. Nah tetapi kalau sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa itu tidak mampu kita tempuh secara hukum, maka langkah apa yang kemudian harus ada? Jangan lupa kekacauan, perubahan, penumbangan kekuasaan tidak pernah dilakukan oleh rakyat mayoritas.
Anda belajar di mana saja tidak akan Anda temukan itu. Apa? Dua hal. Elitis menengah dan sistem. Nah, kalau Anda masuk pada sistem, Anda gagal. Maka Anda harus masuk kepada elitis menengah. Di mana elitis menengah itu adanya? Jangan lupa dalam sejarah Republik ini, jangan pernah meremehkan apa yang disebut dengan ulama. Ulama, tentara bersatu, selesai itu barang. Nah, persoalannya sekarang, the Constitution of the Republic of Indonesia tidak mengizinkan hal itu, mengingat pasal 10. Artinya kita sudah punya kelemahan secara fundamental ketika Republik ini berdiri. Panjang lagi ceritanya, saya bisa urai lagi nanti secara akademik soal itu. Ya. Sebagai dosen di Universitas Indonesia, saya kadang-kadang memiliki satu kacau pikiran saya kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa, apa sih yang saya ajarkan ini benar nggak kira-kira? Tapi itu cuma sekedar aja. Nah, artinya ulama dan tentara ini kunci. Kalau rakyat itu cuma ikutan, apalagi kalau dengan survei-survei, apakah Anda puas dengan Jokowi? Ya, puas 80%. Oh well, tidak akan pernah terjadi sebuah perubahan, revolusi, nonsen. Tetapi dari gerakan bapak-bapak yang ada sekarang ini, ibu-ibu, bersatu memikirkannya secara matang. Kemudian jangan lupa sekali lagi, ya, ulama itu harus masuk dalam tataran gerakan. Karena kalau TNI bisa saja dikunci oleh sebuah sistem, tapi ulama tidak bisa. Nah, tinggal saja sekarang kita tinggal deteksi yang mana nih ulama yang sudah terkontaminasi, yang mana ulama yang bisa berpikir tentang rakyat negara bangsa. Dan harus diingatkan kepada para ulama itu supaya mereka tidak memble, mereka tidak seperti yang Bapak tahulah, ulama-ulama gadungan juga banyak itu sekarang, ya. Nah, harus diingatkan bahwa mereka adalah pemegang saham pemberontakan pembangunan Republik Indonesia. Dan ini bapak-bapak sekalian sudah harus membuat sebuah gerakan yang kira-kira bisa mampu masuk ke arah situ untuk membawa mereka pada dialog yang besar. Jadi itu saja supaya tidak dilupakan di samping apa yang ada. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira jelas ya, menegaskan bahwa persatuan itu menjadi kunci utama, terutama ulama dan tentara. Ya, candaan beliau. Dan sebelum kami minta nanti tanggapan, masih ada 1-2 ya. Mbak Nuri mau memanfaatkan? 2, enggak. Satu lagi, Pak Darmo ya. Ya. Terakhir, Pak ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya Darmo El Pertaprawira. Ada 2 alasan saya datang ke sini. Pertama, saya sudah 4 hari diopname di rumah sakit karena diare berat. Saya di sini karena saya dapat undangan dari
nggak bisa bicara teori-teori lagi. Kita tahu lah pasal 7A7B adalah tempat untuk menunjukkan Joko Widodo itu. Ya, kita bicara sudah kita semua tahu. Ya, kapan kita akan bergerak? Pak Harto selesai bicara di sini, selesai, nggak ada lagi. Apakah 9 orang ini akan menentukan hanya bicara-bicara? Tidak. 9 orang ini besok harus bergerak ke MPR, pimpin petisi 100 ini untuk memanggil Joko Widodo. Saya akan ikut berdiri. Siap. Ya. Saya ulangi, tidak hanya bicara di sini selesai. Besok harus ada tindakannya. Datang ke gedung MPR walaupun dengan 100. Kita datang setiap hari. Tanpa kita meminta kepada MPR untuk memecat, maka MPR kita akan kuasai. Kitalah yang akan memecat Joko Widodo itu, bukan MPR. Ya, karena secara normatif memang sulit untuk memanggil Joko Widodo. 7A7B itu sangat sulit, berliku-liku jalannya. Hanya satu, kekuatan rakyat. Ya, tapi mari kita datang, walaupun dikit demi sedikit, nanti lama-lama dia akan menjadi bukit. Ya, kita harus perubahan. Tidak bisa hanya bicara-bicara. Kapan kita akan mulai? Allah sudah berfirman, aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum ini akan merubahnya sendiri. Ayo, mari kita rubah, ayo kita jalan. Walaupun dengan yang ada segini, kita mulai. Ya, yang sedikit akan menjadi bukit. Ayo sekarang pertanyaannya, berani nggak besok kita datang? Baik, siap. Begitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Darmo ya. Jadi sebelum kita persilakan dari narasumber tadi untuk menjawab sedikit-sedikit merespon, karena ini tadi dibuka oleh tuan rumah Bapak Letjen Soeharto, kami persilakan Bapak Letjen Soeharto untuk menanggapi semua yang telah kita lakukan ini tadi barang sebentar, karena Pak Harto bukan saja membuka tetapi juga sudah memberikan arahan bahwa tidak mungkin melalui dimulai dari MPR, ini harus jalan. Sekarang beliau akan menanggapi apa yang telah disampaikan tadi semua. Saya tadi kaget pada waktu saya diberitahu kalau saya tuh pada kami komponen 98 yang lalu yang besar pada waktu tanggal 7 di MPR, kami berbicara di bawah itu. Insya Allah bisa kita tumbangkan itu. Berikan kesempatan, kami akan ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Kita lakukan ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk apa, tapi untuk anak cucu kita yang akan datang, supaya tidak ditelan oleh bangsa lain. Saya kira ini yang perlu kita waspadai dan kita harus lakukan ke depan. Insya Allah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah kita akan maju terus, dan mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ini jawab panelis,
Satu yang belum kita panggil ada Bapak Edi Mulyadi. Ya. Kita sangat tunggu beliau yang banyak informasi kemana-mana. Kami silakan Bapak Edi Mulyadi. Nggak ada, silakan aja. Mau dukung Anies bagus juga, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya mau ingetin aja, tidak ada kamus kalah buat Joko Widodo, ya, tidak ada kamus kalah. Kemarin agak dekat. Dekat ini. Jadi kemarin tirto.id itu bikin liputan bagus banget, 22 halaman dan tersebar saya kira di grup-grup WA. Bagaimana institusi pemerintah bernama Polri, ya, Polri itu terlibat sangat aktif, dikomandani langsung oleh Kapolri dan Wakapolrinya. Itu A sampai Z. Saya sarankan yang nggak punya cari itu barang tirto.id itu supaya kita tahu. Saya ingin bilang bahwa dari ujung ke ujung udah mereka siapkan berbagai kecurangan dan kejahatan pemilu. Makanya tadi saya tanya mau pemilu, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Narko, Pak Harto sih udah pasti enggak. Ini pidato penutupnya Pak Harto gawat. Saya mau pakai helm lagi, mau pakai apa gawat. Itu yang paling penting saya mau kasih ingat aja bahwa nggak bisa enggak. Karena buat mereka tahu kalau sampai kalah mereka di penjara. Jadi bukan cuma kata Menteri Kominfo yang baru ya, si Ari Budi Setiadi yang keperucut ngomong, orang Jawa bilang ketelepasan ngomong, kalau kalah di penjara itu betul sekali. Bukan cuma mereka tapi Joko Widodo. Itu sebabnya dia mengerahkan. Dan mohon maaf ya para senior tentara, jenderal-jenderal, mohon maaf di tirto.id itu juga disebut-sebut tentara pun, TNI pun dilibatkan. Tadi pada pembukaan kalau nggak salah Mas Narko atau Pak Harto bilang geng Solo. Ya, siapa tadi itu? Itu memang geng Solo luar biasa, dilibatkan semuanya. Jadi mohon apa ya, Kang Dedi dari Bandung tadi sudah konkret. Ya, udah nggak ada orangnya ya. Memang nggak bisa nggak, akhirnya akan fisik. Kalau laporan foto, video segala macam dilaporkan, mau lapor kemana? Bawaslu sudah sama dia. Ke KPU apalagi, MK, wow. Jadi MK kata tirto.id lagi ya, saya bilang Tirto lagi. MK sebuah lembaga yang sangat sakral dan terhormat itu pun sudah di bawah kendali PB1. Itu luar biasa sekali. Saya kira nanti yang punya mesti di-share lagi itu tirto.id untuk kita baca-baca bagaimana dahsyatnya kekuasaan. Itu aja. Baik. Mas Mursalin, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lempar, kalau saya menangkap dari beliau ini, sebenarnya setuju Pilpres atau pemilu. Tetapi karena melihat kecurangan itu masif, ya, baik dari Polri terutama. Tetapi gini Kang Edi, andai kata ya, kita lihat berita terakhir ini di Palestina, itu tentara diteriak-teriaki anak-anak orang-orang Israel dan banyak ribuan sekarang mundur tidak mau mengikuti perintah pemerintah Perdana Menteri. Nah, apakah kita tunggu, kita lihat ada teriakan-teriakan dari masyarakat kepada polisi yang sudah tidak netral ini akan terjadi? Kalau itu terjadi, berarti kan mungkin bisa saja gitu. Tapi kita lihat tanggapan dari para panelis kita. Mungkin kami mulai dari Pak Yayat dulu sebentar. Kami silakan Pak Yayat. Kalau Haturun ya, kalau saya satu aja. Ya, kalau kita bicara pemakzulan, jangan berpikir Pilpres. Karena kalau Pilpres berarti pemakzulan nggak berlaku. Jadi kalau saya nggak usah berpikir Pilpres 2024, yuk wujudkan ini, entah bagaimanapun caranya, entah melalui DPR, melalui hukum. Nah, yang punya pasukan seperti Kang Dedi, ya, dan yang lain, ayo bergerak sama-sama, Insya Allah, saya punya keyakinan kalau itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tidak mungkin, walaupun waktu berkejaran dengan waktu. Jadi itu aja. Karena kalau masih berbicara, masih berpikir Pilpres 2024, percuma ada gerakan petisi 100 untuk pemakzulan. Jadi yuk kita fokus ke situ. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat.
Baik, mungkin Pak Marwan mau jalan, bisa sebentar mau nanggap dulu pertama. Tanggapan terhadap pemakzulan ini apa langkah-langkahnya? Iya, mohon maaf, saya kebetulan ada acara di Percetakan Negara, urusan pemilu tanpa Jokowi gitu judulnya. Ya mudah-mudahan itu juga bisa nanti menambah barisan perlawanan agar pemakzulan itu akhirnya memang benar-benar terjadi. Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya ini salah satu dari sekian acara yang memang kita akan terus lakukan, dan jangan pernah pesimis untuk bahwa itu tidak mungkin terjadi ya. Saya sudah sampaikan tadi, harapan kita dengan statementnya Bu Megawati yang seperti tanggal 27 November yang lalu itu menjadi indikator bahwa prospek akan adanya proses pemakzulan di DPR itu akan segera dimulai ya. Ini harapan kita, dan karena itu mari kita terus dorong ya. Kita harap tuh PDIP juga konsisten dengan prinsip wong cilik misalnya. Ini kan yang jadi korban rezim ini banyaknya wong cilik. Tadi Pak Antoni sudah menyebutkan juga tentang kemiskinan yang bertambah. Jadi karena itu mari terus kita berkampanye, dan ini bukan memprovokasi tapi adalah sosialisasi dan penyadaran bahwa kita harus menjadi negara yang berdaulat, dan bahwa kita tidak mau menjadi orang-orang yang terus dipecundangi oleh rezim yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pamit duluan. Ya, makasih. Baik, ini jawaban ketegasan dari Bapak Marwan. Pak Antoni nggak ada? Baik, sebelum konferensi pers, mungkin kami persilakan Bapak Rizal. Tadi Pak Antoni nggak kelihatan. Pak Antoni ada di ruangan? Ya. Oh, iya. Baik, kami persilakan Bapak Rizal Fadilah Esa. Terima kasih. Yang pertama, seperti di Revolusi Perancis itu diawali dengan pernyataan l'état chez moi, negara adalah aku. Tapi ketika udah ada penegasan negara adalah aku, maka itulah awal daripada runtuhnya kekuasaan. Dan rezim Jokowi ini sepertinya sekarang sudah menyatakan kalimat itu, l'état chez moi, semua adalah aku, negara adalah aku. Maka ini menjadi momentum atau keyakinan kita bahwa perubahan atau pemakzulan itu sendiri akan terjadi lebih cepat. Yang kedua, kita bisa percaya kepada generasi muda. Sebenarnya harapan kita seperti juga perubahan-perubahan yang terjadi itu diawali oleh mahasiswa, generasi muda. Tapi kalau kita menunggu juga kita akan dalam posisi yang bisa frustrasi. Oleh karena itu, meskipun kita ini orang-orang tua, mari kita buat model gerakan aki-aki dan ini untuk perubahan gitu ya. Jadi kitalah dari orang-orang tua ini menjadi satu model dari gerakan baru dalam perubahan politik sekarang gitu. Jadi nggak usah lagi menunggu dari kaum muda, tapi kita yakin kaum muda juga tidak diam dan sedang menyiapkan diri untuk melakukan aksi perubahan tersebut. Yang ketiga adalah kita mencari pintu-pintu masuk. Kalau ada proses hukum yang juga kita lakukan, itu adalah pintu masuk menuju kekuatan magnet politik gitu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Soeharto, itu soal ijazahnya yang tidak jelas. Kemudian sekarang ada proses-proses mencoba untuk menggali tentang kesalahan-kesalahan hukum atau pembuktian hukum dari keberadaan ijazah itu, palsu, asli, dan sebagainya. Saya kira itu pintu masuk gitu yang langsung bisa menusuk. Maka perlu ada respon dari kekuatan-kekuatan masyarakat untuk ikut menyuarakan. Jangan selesai di proses hukum. Bagaimana menjadikan
pengadilan itu menjadi pengadilan rakyat begitu. Itu yang penting untuk kita terus gaungkan supaya ada titik lemah yang bisa merontokkan. Nah, termasuk juga pintu masuk lain adalah soal tadi yang kita singgung dengan nepotisme. Ini sudah ramai ini, serangan kepada Gibran, serangan kepada keluarga, itu sudah ramai. Dan petisi 100 akan masuk ke ruang hukum. Tapi itu jadi kekuatan magnetik bagi gerakan politik. Gitu, supaya jangan jadi frustrasi kita atau muncul ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Jangan, biarlah proses hukum berjalan, tapi itu menjadi kekuatan magnetik untuk penggalangan kekuatan yang lebih lanjut gitu. Jadi sudah akan terbukti, kalau saya yakin ini soal nepotisme ini akan terbukti. Plehernya, pelakunya Anwar Usman, mede plehernya yang membantunya itu bisa hakim-hakim yang memutuskan 3 orang itu, atau juga Gibran. Kita akan bawa Gibran sebagai mede pleher, dan yang disebut Dun pleher yang menyuruhnya itu Jokowi gitu. Jadi di dalam hukum ada yang disebut dengan deelneming, penyertaan, bahwa pelaku itu bisa pelakunya, bisa yang membantunya, dan bisa yang menyuruhnya. Saya kira itu masuk di ruang keluarga semua. Oleh karena itu kita akan yakin kalau nanti petisi 100 melangkah ke sana, maka itu akan terbukti secara hukum. Tapi jangan berhenti di hukum, karena prosesnya kita tahu semua. Itu jadikan magnet kekuatan politik untuk semakin bergerak kita secara politik, yang mungkin karena kita ini banyak juga orang-orang tua, yang mari jadikan gerakan juga, gerakan aki-aki, gerakan ini untuk perubahan politik di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kita tahu bahwa Bang Rizal ini termasuk salah satu tim yang gigih ya, membuat suasana ijazah palsu yang tadinya dibikin remang-remang semakin makin jelas dengan beberapa orang pejuang kalau kita ikuti di pengadilan negeri itu. Insya Allah ini ada sebagai pintu masuk kata beliau. Dan yang lainnya adalah memang adalah masalah kejahatan di MK ya. Itulah yang kita dorong untuk dimulai di DPR. Mengapa? Karena memang sudah ada yang memulai, yaitu dari salah satu anggota DPR, itu sebagai pintu masuk juga. Baik, karena waktu sudah siang, kita belum makan, kami berikan kesempatan nanti tanya dari para wartawan, para pers, media, setelah mungkin sedikit lakukan untuk preskon ya, sedikit membacakan mungkin teks preskon dari panitia. Kami silakan, siapa? Ya, silakan Pak Rizal, Pak Safril. Media untuk siap bisa bertanya. Nanti Pak Soeharto mohon ikut menjawab, media juga. Ya. Ya udah. Baik, Ibu dan Bapak, kita sampai kepada konferensi pers. Saya bacakan untuk siaran persnya dulu lah, nanti bisa langsung ditanyakan ya. Ini sudah kita siapkan dari pembicaraan-pembicaraan yang telah disampaikan tadi oleh narasumber ya. Ini kita judulnya untuk siaran persnya adalah petisi 100 penegak daulat rakyat menuntut DPR segera memanggilkan Presiden Jokowi. Sejumlah tokoh nasional dan daerah yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat bersama para pendukung berasal dari kalangan ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, dan berbagai aktivis. Pada hari ini, Rabu 29 November, telah melakukan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan kegiatan lanjutan petisi 100 sebelumnya, yakni pada akhir Juli 2023, yang saat itu telah mengajukan 2 tuntutan utama, petisi 100 kepada DPR dan MPR. Kedua tuntutan tersebut adalah: pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A
Undang-Undang Dasar 45 untuk segera memproses pemanggilan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional ataupun alinier berjuang memulihkan kembali azas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Itu tuntutan yang telah disampaikan. Ya, dari perkembangan situasi politik nasional akhir-akhir ini dan berbagai ungkapan yang disampaikan para pembicara saat silaturahmi pada hari ini menyepakati antara lain, pertama, 10 alasan pemakzulan yang telah disampaikan melalui petisi 100 pada tanggal 20 Juli 2023 ini udah ada di buku masing-masing, udah dibaca, saya nggak perlu bacakan lagi. Ya, semakin diperkuat dengan adanya perkembangan baru, pelanggaran-pelanggaran Jokowi berikutnya. Untuk hal tersebut, petisi 100 mendesak agar DPR memakzulkan Presiden Jokowi sesegera mungkin agar pemilu 2024 bisa berjalan secara fair. Kedua, Jokowi jelas terlibat dalam intervensi terjadinya pelanggaran etika berat oleh Anwar Usmar, adik iparnya mantan Ketua MK, yang dipecat oleh MK dalam merekayasa putusan MK nomor 90/2023 untuk guna meloloskan putranya Gibran, telah melanggar TAP MPR nomor 11 tahun 97, pasal 17 ayat 5 ayat 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 dan melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan pelanggaran ini, petisi 100 akan segera melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman, dan Gibran. Ketiga, diduga ada dugaan KKN yang melibatkan Presiden Jokowi yang merugikan keuangan negara dalam memperpanjang izin usaha atau IUPK tambang Freeport hingga tahun 2061. Demikian kami sampaikan usaha yang akan dilakukan oleh petisi 100 sebagai penegak kedaulatan rakyat serta kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 29 November 2023. Badan Pekerja petisi 100. Saya tidak perlu bacakan karena sudah ada di buku. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Afril, ini tadi ada press release dari acara kita pada siang hari ini. Dan kami persilakan pada media, mumpung masih ada Pak Harto, kita lihat masih ada Pak Slamet, mungkin bisa ikut bantu menjawab. Ada Pak Sukri, ada masih lengkap Pak Joni, Pak Rizal, Pak Yayat, dan sebagainya. Kami silakan. Dari mana? Oh ya, Mas, tolong Mas. Mas Arif, tolong Mas. Dulu, tolong. Ke depan aja, Pak. Atau ke depan aja biar. Siapa? Oh ini. Itu media bukan? Iya, media. Iya. Ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Inggris, Pak. Panjang banget. Jadi artinya begini, saudara dan saudari semua, kita ini manusia. Manusia itu harus dimanusiakan. Yang arti daripada ini, kami sudah sangat merasakan, apalagi di arus bawah. Kami sebagai media sebenarnya sangat mendukung, tapi terjadi banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Dan kali ini kami sudah berorasi, saya baik katakan, Cina-Cina bangsat harus minta maaf pada ulama habab semua. Ini bukan main-main, saudara. Palestina itu sudah sangat-sangat menjadi peringatan dari Al-Quran Al-Karim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita manusia ini tidak bisa melihat bahwa seorang Jokowi itu adalah baik. Begitu juga dengan Bu Megawati. Kita menghormati beliau sebagai pimpinan saat ini. Tapi kalau caranya yang salah, harus kita bantai, harus kita selesaikan. Seperti PKI waktu itu.
Mungkin kalau ada Pak Soeharto sebagai presiden pada saat itu, beliau kita harus mengingat jasa-jasanya selalu. Jadi hati ini terbuka, Pak. Kami media menyampaikan dan menyatakan dukungan kami, dan kami memiliki bukan hanya pernyataan tapi pernyataan. Pertanyaannya adalah, how your heart is so really not open with that? Kenapa hati kamu tidak terbuka? Saya bilang kepada Pak Jokowi, Pak, semoga Bapak menjadi salah satu orang yang bertobat sebagai tobatnya orang-orang soleh. Dan apapun yang terjadi pada saat ini, hari ini buruh dan semuanya sedang berorasi tidak sia-sia, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, dan kami selalu berada di garis kebenaran. Dia namanya adalah sunnatullah, yaitu adalah sunnatullah wal jamaah, seperti Habib Rizik sampaikan selalu atas keberanian beliau. Dan sekarang tanah sultan, hotel dan lain sebagainya, hal-hal yang begitu sangat berbahaya. Sunnatullah jamaah, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita bisa selalu bersama sampai jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan Allahu Akbar, merdeka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media yang sudah berjuang memang luar biasa ya. Mungkin ada yang lain, media yang lain, biar sekalian jawab. Ya, silakan mungkin Pak Dul dari One TV One. Ya, silakan. Ke depan aja. Silakan Pak. Nuancu. Ayo, Pak Dul. Nah ini ayahanda Pak Muslim dan ayahanda saya Letnan Jenderal Yayat yang tercinta, dan semua di sini Bang Ijal. Saya mengusulkan, kebenaran kan saya ini ada di dua tempat, Presidium kembali ke Undang Dasar 45-nya Din Samsudin dengan juga dengan Bang Lanyala Mataliti, dan saya lihat pergerakannya bagus. Kenapa nggak petisi 100 gabung untuk menjatuhkan Jokowi, tapi dengan cara yang prinsipnya sama dalam pola mereka. Saya kasih contoh tapi nggak boleh ngomong sini. Jadi harapan saya seperti itu, Bang, itu Bang Rijal, boleh nggak itu? Maksud saya kita kumpulin massa dan kita nyatu, kita buang egoistis masing-masing, kan tujuannya sama. Ya tabayun lah. Itu ayah Anda izin ya, izin kalau diperkenankan. Nah pertanyaan itu aja. Pertanyaannya bisa nggak kita nyatu? Ini memang media ini karena meliput di mana-mana, itu tidak sekedar mau meliput aja sekarang, memang sudah menjadi pejuang semua media ini. Maka itu ada YouTuber perjuangan terdiri dari puluhan dari YouTuber, dan kita harus dukung. Jadi mohon sabar, apa yang diusulkan saya kira akan dijawab oleh pertama Pak Rizal Fadila dulu. Mungkin silakan, mungkin Pak Sukri nanti mau menyampaikan juga apa yang disampaikan. Yang pertama dan yang kedua, saya kira intinya hampir sama, ingin ada satu kekuatan bersama, begitu. Itu sebetulnya kita melihat masing-masing gumpalan ini adalah energi, energi yang akan kita satukan menjadi sinergi, gitu ya, menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi kekuatan bersama atau dahsyat. Jadi perlu waktu, dan kelihatannya sekarang sudah sedang mengkerucut ini. Insya Allah harapan itu juga yang sedang kita upayakan dengan komunikasi dan bangunan jaringan yang lebih kuat. Jadi setuju sekali bahwa sekarang sudah mulai, harus sudah mulai ini energi ini kita satukan menjadi sinergi, gitu ya. Saya kira sepakat sekali. Tinggal itu menjadi juga PR tindak lanjut dari petisi 100 begitu. Petisi 100 jangan jadi gumpalan tersendiri yang akhirnya teralienasi, tapi petisi 100 juga menjadi pemersatu kebersamaan itu. Saya setuju sekali yang disampaikan Ibu dan Bapak Dul. Monggo Pak. Mungkin Iya, ada 2 poin yang penting. Tadi ada yang mengatakan action. Ini petisi ini final. Coba Bapak baca lagi, petisi ini final. Majulkan Jokowi. Kalau Jokowi sudah maju terus ngapain gitu? Udah selesai, tinggal beres. Itu kan.
buku ini adalah harusnya final. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari Badan Pekerja ini ada sebuah perkembangan yang luar biasa, yang sebetulnya juga menguntungkan kita. Sehingga yang dimaksud action itu paling tidak petisi 100 tadinya akan membawa lebih banyak lagi gerbong sebagai pendukung-pendukung, dan kita akan juga menagih janji ke DPR, MPR. Karena waktu itu kita datang diterima cuma 1 orang, ya kan? Itu pun dari DPD dan akan disampaikan. Kalau bicara akan disampaikan harus ada jawaban. Apa jawabannya? Nah sekarang kita mestinya nanti, ya ini teman-teman ya dari Badan Pekerja nih, sedepan segera akan mengagendakan untuk menemui lagi teman-teman kita di Senayan sana, supaya mau menerima kita petisi 100 yang sudah ditambah dengan catatan-catatan daftar buruk, daftar hitamnya Jokowi. Tadi sudah nambah tuh 50% perkiraan saya. Nah, ini ada suasana yang sebetulnya sangat tepat kalau ini dilakukan. Dulu kita datang ke sana, yang namanya partai ini semua kompak, ya kan? Ya walaupun ada 2 kubu yang jelas dulu waktu itu, tapi sebetulnya ya kompak-kompak juga lah di dalamnya. Kalau sudah bicara undang-undang paling cuma 1-2 yang mau keluar. Itu dulu waktu kita menyerahkan ini. Sekarang sudah lain lagi ceritanya. Ketika Pilpres terbagi 3, Gibran masuk dan lain sebagainya, tadi dibalangin Pak Marwan bahwa bagaimana Ibu Mega marah-marah segala macam. Kan sudah berubah, suasana politik di Senayan sudah berubah. Kalau petisi 100 datang lagi, BP kita Badan Pekerja akan memperbaharui, menambah daftar kebusukan. Jangan-jangan ceritanya lain. Itu maksud saya. Kita akan action ke situ, actionnya itu dulu. Bayangin tadi yang katakan Pak Rijal, itu bisa masuk ke sini, walaupun baru disebut dugaan. Apa-apa. Sekarang semua juga apapun namanya ya, mau seperti apa benar tidak, rakyat ya, rakyat yang waras maksudnya, itu semua pasti. Ini pasti yang dikatakan siapa ini benar nih tentang Jokowi yang brengsek ini. Yang ini juga benar, semua benar. Gitu. Jadi saya berharap BP tentu saya termasuk dalamnya segera melakukan itu, karena ada suasana politik di sana yang sudah berubah. Mudah-mudahan kita nggak sulit Pak untuk mempersatukan ini segala macam. Mempersatukan perlu. Kalau kita mau people power tuh harus bersatu. Gimana kita mau people power kalau bersatu? Tapi kalau ini bisa diterima DPR MPR, catatan ini selesai, mereka biar kerja, enak aja gaji gede, kita tuh habis-habisan tahunan kerja. Ya untuk para wartawan, saya juga kaget, seneng sekali ya, tapi kaget juga gitu. Ada wartawan yang memberikan orasi, mengingatkan kita semua. Ya biasa wartawan bertanya, ini satu tanda bangsa ini, negara ini udah dikelola oleh para bandit-bandit. Wartawan aja sudah bicara seperti itu. Wartawan itu punya kode etik. Wartawan tuh nggak bisa orasi seperti tadi, itu nggak bisa. Saya tahu persis, karena saya sudah biasa bergaul 20-an. Saking keselnya, saking brengseknya, itu tadi. Ya, saya setuju aja, nggak ada masalah. Ya, tadi juga ada yang mengatakan dia, ayo kita gulingkan ini segala macam. Tapi coba karena petisi 100 sudah keluarkan buku ini, ada panduannya secara konstitusional segala macam. Langkah dulu ini, setelah itu next ya kita siapkan lagi seperti apa. Ya, mangga mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mohon saya kasihan ada yang belum sholat, belum makan. Baik. Dari mana Pak? Pak. Oh enggak, mestinya ini tinggal media, tinggal jawab. Ini tinggal. Ya baik, sebentar Pak, silakan Pak. Nah, sebentar Pak. Iya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terus cerah kepada junjungan kita, nabi kita, tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas syariatnya. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, Pak. Saya masih ingat betul ketika tahun 98 saya ada di DPR, Pak. Yang demo di depan DPR itu, ini ada Pak Muslim Arbi juga, itu paling ribuan, Pak. Enggak sampai puluhan ribu, apalagi ratusan ribu. Tapi kenapa kita dengan mudah masuk DPR dan menduduki gedung DPR? Bapak tahu kuncinya? Ada yang bukakan pintu, Pak, pakai preman dan kelihatannya terlatih, pamdanya disuruh pulang, polisi disuruh pulang. Sekarang, Pak, yang ingin menggulingkan Pak Harto dari Sabang sampai Merauke, kita aja ini teman-teman petisi 100 udah 3 bulan katanya ini, gaulnya masih seperti sekarang. Jadi memang harus ada kekuatan tangan terampil dan terlatih. Pak Yayat, saya kira tahulah ya Pak siapa mereka, tapi saya nggak nuduh anak buah Pak Yayat, Pak. Tapi kok kondisinya seperti itu, Pak? Memang TNI harus di belakang kita, kalau nggak bisa, Pak. Kita hanya bicara. Ke DPR aja ditemui cuma 1 orang. Tokoh yang datang, jenderal yang datang ditemui 1 orang. Apa nggak menghina? Memang ada perkembangan yang lebih baik sekarang. Megawati tidak suka sama Jokowi. Apakah itu diharapkan oleh kita hari ini? Jangan terlalu diharap. Sebab mereka sebelumnya sekufu, satu kubu. Kalau kita terlalu berharap, kita akan kecewa banyak itu. Ya, untuk itu saya mohon kepada teman-teman purnawirawan bisa melobi kepada para anggota TNI yang aktif, ya, yang masih memegang kekuasaan, terutama kolonel ke atas lah, yang punya pasukannya Pak Yayat. Di belakang itu. Pak Yayat, saya dari Resimen Mahasiswa Jawa Barat, Pak. Itu dilobi lah mereka itu, supaya mereka bunuh kita. Kita nggak ada Pak yang berani bakar mau, ada yang berani Pak? Nggak ada, kecuali tangan terampil itu. Saya nggak nuduh TNI ya Pak, nggak nuduh saya. Tapi tangan terampil itu kita nggak akan ada berani Pak, nggak akan ada yang berani. Tapi itu trigger, ketika itu terjadi seluruh Indonesia meledak. Demikian Pak. Jadi kita jangan terlalu bermimpi kalau ketika TNI tidak mendukung kita, karena akan mohon maaf, bukan sia-sia, tapi mungkin barangkali agak terlalu sulit untuk masuk. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini PR ya bagi petisi 100 dan kita semua. Sebelum kita akhiri, ini saya tadi saya sampaikan ada Pak Sukri, apakah kira-kira Jogja itu menunggu komando atau punya narasi sendiri Pak Sukri? Sebentar dari pertanyaan ini. Silakan Pak Sukri, sebentar. Ada 2 visi. Rip. Man. Baik, terima kasih. EIY pada prinsipnya sanggup juga melakukan gerakan sendiri. Tetapi barangkali sisi yang lain serentak bersama dan itu lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukri. Beliau ini adalah tokoh Jogja, saya tahu persis ya. Beliau ini mungkin tidak tahu saya ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau berfoto bersama dengan tamu-tamu dari Bandung, Banten, luar biasa. Ya. Sama kita. Oh, salah. Udah nggak lengkap. Seadanya aja. Ya, seadanya. Pokoknya ada tangan, ada bukti. Tangan.